Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Saudara-saudari, hari ini orang-orang Farisi memutuskan untuk menguji Yesus. Mereka telah mendengar bahwa Yesus membungkam orang Saduki. Mereka berkumpul di sekitar Yesus, dan salah satu ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Apakah perintah terbesar dalam hukum Taurat?" Tentu saja Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu." Yesus menegaskan bahwa perintah ini adalah yang pertama dan terbesar dari semua perintah. Saudara-saudari, Yesus kemudian melanjutkan dan berkata, perintah kedua serupa adalah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Seluruh hukum dan para nabi atau kitab para nabi bergantung pada dua perintah ini. Hari ini Yesus meminta kita untuk sepenuh hati mencintai Tuhan. Dia ingin agar kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan harus menjadi yang pertama dan utama dalam hidup kita. Namun Yesus juga menyampaikan kepada kita agar kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Namun instruksi untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri mungkin lebih menantang daripada perintah pertama. Perintah kedua ini sering membuat kita tidak nyaman. Kita tidak selalu menyukai sesama kita. Sesama kita mungkin adalah pribadi yang telah melukai hati kita, menghina kita, atau mengabaikan kita. Dan emosi yang kita alami dengan sesama kita ini kemungkinan besar jauh dari kata mencintai. Saudara-saudari, Yesus memanggil kita untuk mencintai setiap orang yang kita temui, orang-orang yang kita sukai, dan juga orang-orang yang mungkin kita jauhi. Hari ini berusahalah untuk menyimpan panggilan Yesus dalam pikiran dan hati kita. Secara sadar berusahalah untuk mencintai setiap orang yang kita temui, tidak peduli bagaimana perasaan kita terhadap mereka. Barangkali kita bertemu dengan seseorang yang berusaha untuk mencintai diri kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.
Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.